Hai, shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Saya senantiasa berharap kepada Tuhan Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari yang sungguh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, dan kami senantiasa dimampukan Tuhan untuk melakukan dimanapun kami berada. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Di bawah perikop, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul, dan kita diajari untuk belajar dari orang lumpuh. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengalami sakit, kita tahu bahwa Tuhan adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Dia yang akan membantu memulihkan, bahkan menyembuhkan kita semua dari segala penyakit yang ada. Tetapi saya mau bilang bahwa kesembuhan itu tidak turun langsung dari Tuhan, tetapi Tuhan mempergunakan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk memulihkan kita. Bukan hanya orang-orang di sekitar, terlebih daripada itu Tuhan menggunakan kita untuk memulihkan setiap sakit penyakit kita. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saya bilang itu berkaitan dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Petrus memberikan sebuah pernyataan yang langsung kepada orang itu. "Tataplah aku, lihatlah kepada kami."
itu sebuah pernyataan untuk menekankan kepada orang itu untuk memandang Yesus sebagai sang juru selamat. Walaupun kita tahu bahwa si lumpuh ini dia meminta sesuatu yang tidak lebih daripada apa yang dia bayangkan. Dia cuma minta sedekah. Sedekah itu berupa uang atau apa yang mereka bawa untuk memenuhi kehidupannya pada hari itu saja. Tetapi apa yang diberikan Tuhan melalui Petrus mencengangkan bagi dirinya, yakni ia tidak menjadi si lumpuh lagi. Dia menjadi seorang yang dapat berdiri, berlari, memuji-muji Tuhan di dalam bait Allah. Ini soal keterbukaan diri kita, soal pemberian diri kita. Bagaimana kita betul-betul mau melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau membuka diri agar Tuhan mengisi kekosongan, agar Tuhan mengisi setiap harapan yang kita inginkan. Bukan hanya ketong menginginkan, tetapi ketong juga mendoakan. Ketong meminta Tuhan ambil alih dalam setiap proses hidup kita. Tuhan itu bukan hanya dokter. Ketong pun Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia bukan hanya menghalaukan ketong dari segala penyakit, tapi dari segala problem yang ada dalam ketong kehidupan. Satu-satunya jalan untuk ketong bisa melihat Tuhan seperti itu adalah membuka ketong pun diri, membuka ketong pun hati menerima Tuhan. Maka ketong akan tercengang-cengang dengan segala perbuatan Tuhan yang begitu baik. Kalau si lumpuh dan Petrus menunjukkan mujizat Tuhan yang begitu nyata, tentu ketong juga akan mengalami hal yang sama. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak, Mama, Saudara semua berada. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak, Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.